Keberadaannya begitu berarti. Sungai menjadi saksi hidup peradaban manusia dari waktu ke waktu. Memiliki 5.950 daerah aliran sungai, menjadikan Indonesia berlimpah akan sumber air bersih. Tak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, sungai juga dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian. Suburnya tanah di pinggiran sungai selalu menarik perhatian manusia untuk membangun sebuah peradaban. Terbukti dari begitu banyak candi yang dibangun berdekatan dengan sungai. Salah satunya Candi Borobudur. Borobudur dibangun di tepian barat Sungai Progo, di tengah tanah yang subur. Tanah ini sebenarnya adalah dataran banjir Sungai Progo. Sebuah dataran yang terbentuk oleh endapan-endapan banjir Sungai Progo dan sungai-sungai kecil yang mengalir menuju ke Sungai Progo. Sungai sepanjang 200 km ini mengalir dari lereng Gunung Sindoro dan Sumbing. Sungai Progo melintasi kota-kota yang tumbuh di sepanjang alirannya. Sungai telah menumbuhkan kebudayaan agraris, termasuk di barat Pulau Jawa. Karawang menjadi daerah lumbung padi Pulau Jawa. Bukan hanya beras, kulit padi, sekam menjadi kunci berkembangnya kebudayaan di tempat ini. Beberapa candi yang ditemukan di tempat ini menggunakan bahan bangunan berupa batu bata. Dan sekam adalah kunci sempurnanya pembakaran dalam proses pembuatan batu bata ini. Itu secara geologis ke daerah aluvial, sampai terbentuk apa yang dinamakan kipas aluvial itu. Nah, kipas aluvial itu daerah subur yang tentunya ya banyak sungai juga. Jadi itu bisa jadi daerah pertanian yang potensial. Jadi pembudidayaan padi itu sebagai bahan pangan utama itu sudah sejak zaman prasejarah itu. Dan ini daerah kipas aluvial, daerah endapan-endapan dari hasil erosi gunung-gunung di selatannya ini jelas daerah pertanian yang mulai kemudiannya tumbuh di situ. Hunian-hunian dari masa prasejarah awal zaman ya yang dinamakan masa bercocok tanam di wilayah Jabotabek ini saja ada sekitar 150 situs yang sebagian besar itu ada di daerah aliran sungai. Itu ada di daerah aliran sungai. Nah, ini menunjukkan wilayah Jawa Barat Utara itu daerah subur, daerah pertanian itu sejak zaman prasejarah. Bergeser ke barat Indonesia, di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Sungai menjadi cermin peradaban masyarakat desa Teluk Meranti yang hidup di daerah aliran Sungai Kampar. Meski seringkali kedatangan tamu bernama Bono, masyarakat sekitar sepertinya tak keberatan dan tetap bersahabat dengan sungai. Bono adalah gelombang arus pasang air laut yang masuk ke aliran sungai. Gelombang ini tercipta karena benturan arus laut Cina Selatan dengan arus dari Selat Malaka yang masuk ke aliran Sungai Kampar. Dorongan tenaga gelombang laut yang kuat
mengubah arus sungai dari hilir ke hulu. Jadi terbentuknya Bono itu kombinasi dari yang pertama kondisi topografi dari sungai, ya. Yang kedua adalah hidroklimatologinya, ya, termasuk di situ kita punya pasang surut, ya. Yang ketiga, kita punya morfologi sungai. Jadi kalau kita perhatikan muara Sungai Kampar itu menuju ke hulu dia membentuk corong, menyempit gitu. Kalau kita perhatikan dasar sungai di muara, di situ dangkal dan landai. Disitulah potensi terbentuknya Bono. Ya, jadi begitu muka air laut pasang naik, kemudian ada arus sungai dari Sungai Kampar dari hulu, di situ terjadi benturan, ya, terjadi momentum di situ, sehingga air pasang ini terhambat untuk menuju ke sungai, menuju ke hulu sungai. Nah, akibat benturan itulah terbentuk gelombang Bono. Fenomena alam Bono ini telah membentuk cara hidup masyarakat Teluk Meranti yang berpenduduk sekitar 900 kepala keluarga. Dari cara mereka bermukim, memilih lokasi tempat tinggal, hingga pergerakan perekonomian. Sejak tahun 60-an lah mulai tinggal di Teluk Meranti ini, tahun 60-an pindah ke Teluk Meranti, asal-usulnya di Turip, desa Turip, tapi masih wilayah Teluk Meranti. Satu desa di Teluk Meranti ini Turip itu. Jadi kami pindah dari Turip masuk ke Teluk Meranti ini gara-gara di sana itu kampung kami itu habis dihantam Bono. Kena abrasi, jadi kami masyarakat itu ngambil kesimpulan untuk keluar dari Turip itu sendiri, pindah ke Teluk Meranti ini. Tahun 60-an mulai pindah, tapi berakhir tahun 80-an. Baru habis orang masyarakat Turip itu pindah ke Teluk Meranti. Berbagai versi cerita rakyat yang menggambarkan fenomena dan kedahsyatan gelombang Bono berkembang di masyarakat Teluk Meranti. Masyarakat menganggap Bono di Sungai Kampar adalah Bono jantan yang bertemu Bono betina dari Sukan di Selat Malaka saat bulan mati. Ketika bulan purnama, mereka kembali ke tempat masing-masing yang menciptakan gelombang Bono yang besar. Jadi akhirnya pada satu saat masyarakat dari Tolom ini turun ke Kuala Kampar ini, ke daerah Teluk Meranti ini. Ditemukanlah ombak yang luar biasa ini. Kasih kabar kepada raja di Pelalawan waktu itu. Jadi raja ini mengambil kesimpulan, mengambil perwakilan untuk menyaksikan betul-betul ada ombak yang luar biasa ini atau tidak. Disinilah mulai cerita dinamakan Bono. Jadi setelah orang ini pulang menengok ke Kuala Kampar ini, ditanya satu saksi, apakah benar ada ombak yang gila ini? Yang satu menjawab benar. Panggil lagi yang lain juga menjawab juga ya benar. Jadi sehingga kalau benar itu, kalau Bono itu kalau kita bawa ke bahasa Indonesia benar ini.
Bono terjadi setiap hari. Namun pada bulan purnama dan bulan mati pada sistem kalender Arab, gelombang Bono mencapai puncaknya. Debit air sungai akan bertambah dan akan meluap ke pemukiman ketika gelombang Bono datang. Banjir seperti ini akan berlangsung selama 3 hingga 4 jam. Oleh sebab itu, masyarakat Teluk Meranti mendesain rumah mereka dengan model rumah panggung. Masih di Sungai Kampar, Desa Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Riau. Bermanuver di laut adalah hal yang biasa bagi para peselancar ini. Namun, berselancar di sungai adalah sesuatu yang luar biasa. Fenomena Bono adalah salah satu tujuan pariwisata di Provinsi Riau. Sektor pariwisata ini mulai terbuka ketika beberapa warga negara asing datang ke sini untuk berselancar. Tahun 2010, warga negara asing berkebangsaan Prancis, Anthony Yepkolas, membuka jasa operator selancar di Teluk Meranti. Sejak saat itu, gelombang Bono menjadi daya tarik wisata surfing nasional, bahkan tingkat internasional. Peristiwa ini pula yang mengubah pandangan masyarakat terhadap Bono. Kalau dulu memang Bono ini sangat menakutkan lah. Sungguh pun menakutkan. Tapi ya di belakang ini tanpa kita duga, bagi kita menakutkan, tapi bagi masyarakat daerah, negara-negara tetangga kita atau negara-negara sahabat kita suka rupanya bermain Bono ini. Ini sangat-sangat kami selaku masyarakat sangat mendukung agak-agak. Dedi adalah salah satu warga yang mengalami perubahan pandangan mengenai fenomena Bono. Karakteristik topografi sungai dan arah aliran gelombang Bono yang berubah-ubah tiap waktu membuat peran Dedi sebagai pemandu sangat penting. Dalam pandangan saya pribadi dulu takutlah, sama semua penduduk di Teluk Meranti semuanya takut ke Bono. Sekarang juga udah kerja pun takut juga, nggak bisa meranikan diri. Dedi memegang tanggung jawab besar karena keselamatan para peselancar berada di tangannya. Ia harus cepat menjemput para peselancar yang jatuh agar bisa kembali berada di depan ombak Bono. Super jatuh, ambil. Jangan biarkan dia stres karena nggak ada yang jemput. Karena surfing di air water, air tawar beda sama asin. Pekerjaan sebagai rescue boat pilot di Bono Sub sebenarnya itu bukan masalah nggak takut lagi, tapi lebih kepada kebutuhan hidup. Kayak aku nggak punya kebun, mau masuk ke kantor nggak punya ijazah, extra job, uangnya lumayan. Lagian kita lebih banyak kenal orang luar. Itu sangat menyenangkan juga. Apesnya satu hari aja waktu mencos nggak ingat listnya itu. Risiko seperti kejadian yang aku alami sama mencos waktu aku jatuh dari boat, itu yang paling beresiko. Kalau talinya nggak aku lepasin, si surfernya nggak bisa kabur. Dia juga bakal tersapu ombak, tapi nggak bisa mengendarai ombak. Fenomena gelombang Bono adalah salah satu fenomena alam yang terbentuk dari siklus alam. Intensitas besar gelombang Bono telah mengalami perubahan jika dibandingkan 30 tahun terakhir. Itu sudah jauh kecil sekarang, tidak besar lagi.
Sudah jauh mengecilnya Bono ini daripada tahun-tahun 80-an dulu. Kalau dulu rata-rata pokoknya melewati pinggir ini mungkin kalau jika ada pantulan atau dia ke pinggiran itu, lambungan air itu mencapai mungkin ada puluhan meter. Kira-kira kalau rumah-rumah seperti saya ini mungkin sampai atas atap itu. Kalau Bononya menghilang, nggak juga bisa ngebayanginnya kok. Apa masalahnya kok dia menghilang. Tapi setiap terjadi pasang di laut, Bono, air pasang di sungai pasti masuk. Kalau kebaikannya buat masyarakat luar, Bono sih banyak. Masyarakat penduduk Teluk Meranti. Kalau mereka bisa memanfaatkan, bisa melihat potensi dan peluangnya, dan berani ambil risiko. Manusia dan sungai berada di dalam satu ruang yang tidak bisa dipisahkan. Cara pandang dan tindakan manusia terhadap sungailah yang akan menentukan kehidupannya. Kalau kita mengembangkan tempat ini sebenarnya untuk jadi objek pariwisata, lihat dulu faktor si turis datang ke sini apa? Ombaknya. Itu yang diselamatin dulu. Supaya usianya Bono tetap bisa panjang dan tetap bisa mendatangkan ombak dan bisa mendatangkan turis asing. Kalau Bononya hilang, saya nggak tahu tipe turis apa yang kesini bisa datang. Sungai adalah seorang ibu, tempat menggantungkan harapan dan hidup. Itulah arti sungai bagi masyarakat Dayak. Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia. Panjangnya 1143 km. Sungai ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Penambang emas tradisional juga mengais rezeki di pinggiran Kapuas. Namun pada musim air pasang seperti ini nyaris tidak ada penambang yang melakukan aktivitasnya. Tingginya debit air menyulitkan penambang untuk mengangkut pasir dari dasar sungai. Desa Bungan adalah desa yang masih terbilang baru. Sebelumnya, orang Bungan tinggal di Tanjung Lokang, di atas hulu Kapuas. Orang Bungan berasal dari suku Punan Howongan. Hubungannya sama Nangabungan sebenarnya satu dulu ya. Di Tanjung Lokang ini satu dengan Nangabungan, seperti juga di Buung, di Belatung. Tetapi ada pemisahan. Mereka Nangabungan itu secara kemauan pribadi mereka, mungkin satu kelompok, mereka turun dan di Nangabungan. Nenek moyang Punan sudah sejak dulu mendulang emas. Biasanya emas akan ditukar dengan kebutuhan pangan dan sandang. Beberapa lokasi pendulangan masyarakat Bungan jauh dari kampung mereka. Bahkan hingga ke hulu Kapuas paling atas. Untuk menuju ke sana, beberapa jurang berbahaya harus dilalui. Seperti Riam 8 ini.
kita hitung mulai dari sang, istilahnya satu sang, 2 sang, 3 sang, sampai 1 saga. 4 sang itu timbangan. Ini biasanya berapa lama di sini, Bu? Berapa biasanya? Sebulan, 2 bulan? Berapa lama? Seminggu? 1 bulan biasa. Oh, 1 bulan? 1 bulan, 1 seminggu lebih, kadang-kadang. Seminggu lebih? Ya, nggak juga 5-6 juta lah. Berapa banyak biasanya, Bu, dapatnya, Bu? Tergantung apa? Tergantung lokasinya ada emas ya atau enggak. Mana yang emas, Bu? Ada nggak? Yang mana? Oh, ini yang kuning-kuning emas nih? Ya. Oh, ini yang kuning emas ya? Oh, ini. Berarti ini dong. Kalau hanya untuk sekedar mendulang seperti Ini yang dibuat oleh leluhur nenek moyang kita dulu, hanya gali-gali di pantai kemudian didulang aja. Saya kira kalau untuk sekarang susah, nggak bisa untuk hidup, nggak cukup untuk hidup. Kedua. Mulai rebung. Bambu muda. Bagi orang Bungan dan Lokang, sungai mempunyai arti penting untuk kehidupan mereka. Kalau di sungainya itu tidak ada istilah ini punya ini, tidak ada istilah. Pokoknya sama-sama berusaha di sana, sama-sama mencari di sana, sama-sama menjaga di sana, itu aja. Masyarakat Riau dan Dayak menganggap sungai adalah nafas bagi kehidupan yang wajib dijaga. Tapi tidak bagi masyarakat di jantung Indonesia, Jakarta. Rionya pembangunan dan membanjirnya para pendatang memberikan masalah kronis bagi sungai yang membelah kota Jakarta ini. Ciliwung kini bak pembuangan sampah terpanjang di dunia, keruh dan berbau. Limbah rumah tangga menjadi penyebab utama. Yang lainnya adalah pabrik dan industri rumahan yang tanpa dosa mengalirkan limbahnya ke Ciliwung. Sama aktivitas di sungai yang waktu itu tuh udah seperti ruang publik. Semua tiap saat, tiap sore, tiap pagi masyarakat pada mandi, ada yang mencari ikan, ada yang menambang pasir skala masyarakat ya. Terus juga ada yang bercocok tanam. Nah, kalau sekarang fungsinya udah sangat jauh berbeda. Banyak sampah di sana sini, titik sampah juga. Berdasarkan penelusuran kami dari tahun 2011 dan 2013 itu kerusakannya dari tahun ke tahun itu malah bertambah. Masalah bertambah besar ketika sampah-sampah yang ada bersatu dengan pasir membentuk sedimentasi. Ciliwung sudah tak mampu mengatasi dirinya sendiri. Tiap musim hujan tiba, airnya meluap membanjiri Jakarta. Demi keamanan dan kenyamanan, sebagian orang memilih untuk tak bersinggungan dengan Ciliwung. Namun yang lainnya memilih tetap bersahabat. Termasuk Asmat. Setiap pagi, pria berusia 41 tahun ini menuju sungai untuk mencari cacing. Profesinya sebagai penjual ikan mengharuskannya mencari cacing untuk makanan ikan-ikannya. Puluhan tahun mencari cacing membuat Asmat hafal betul tanah di sana yang mengandung banyak cacing.
Meski begitu, seringkali Asmat menghadapi kendala seperti terhalang sampah, tertusuk beling, atau terbawa arus. Profesi pencari cacing sudah dilakoni Asmat sejak usianya 14 tahun. Kondisi Ciliwung yang kotor diakuinya memberi sedikit keuntungan bagi dirinya. Tak hanya jumlah pencari cacing yang jauh berkurang, keruhnya air mempermudah cacing rambut untuk berkembang biak. Sekali berburu, Asmat bisa mendapatkan setengah karung cacing rambut. Kalau dulu waktu Kali Ciliwung masih bersih, malah di sini nggak ada. Saya tuh nyari cacing dulu di Kali Cipinang, terus di Kali Ciliwung udah ada, tapi di Kampung Pulau, Kampung Melayu, sama kadang-kadang ke Cengkareng. Karena di sini kan dulu masih bersih. Jadi cacing kan ada cacing itu karena air udah mulai kotor, baru ada cacing. Karena dulu di sini bersih belum ada. Yang ada itu di Kampung Pulau, Kali Ciliwung itu di Kampung Pulau yang mulai ada cacing. Kalau sekarang? Sekarang karena air udah keruh, jadi hampir sepanjang Kali Ciliwung itu mulai dari mungkin Tanjung Barat ke bawah, ke arah bawah ini. Nah itu